Selamat datang di video pembelajaran ke-6. Di video kali ini kita akan membahas bersama mata kuliah kalkulus diferensial, khususnya mengenai teorema limit dan limit-limit tak hingga. Jadi ini masih sama ya topiknya sama video 5 sebelumnya tentang limit. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai limit. Yang pertama, teorema limit. Oke, teorema ini menyatakan bahwa misalkan N adalah bilangan bulat positif, K adalah konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi limit di C, maka ingat kita punya beberapa bilangan. N ini adalah suatu bilangan bulat positif, K ini adalah suatu konstanta, konstanta itu artinya bilangan tetap. Kemudian F dan G ini adalah fungsi-fungsi limit di suatu titik C. Oke, maka kita mempunyai sifat yang pertama, limit dari K itu berarti limitnya bukan fungsi ya, limitnya itu hanya berupa bilangan. Misalnya limit dari 5, limit dari 6, jadi dia tidak mengandung variabel, dia hanya bilangan. Untuk X mendekati C, jadi nilainya akan tetap K. Jadi sekalipun X-nya mendekati bilangan berapapun, tetapi jika ini adalah konstanta, maka hasil limitnya tetap merupakan konstanta itu sendiri. Oke, kemudian limit X untuk X mendekati C adalah C. Jadi di sini secara langsung dapat kita lihat bahwa akan kita substitusikan X sama dengan C sehingga diperoleh hasil limitnya yaitu C. Oke, kemudian sifat berikutnya limit dari, di sini sudah ada penggabungan dari suatu konstanta dan suatu fungsi. Nah, jadi suatu bilangan tetap dikalikan dengan sebuah fungsi. Nah, hasilnya sama saja dengan konstantanya kita keluarkan di luar, kemudian dikali dengan hasil dari limit fx tersebut. Oke, jadi sama saja. Berikutnya di sini ada dua fungsi yaitu fx yang akan kita tambahkan dengan gx. Kemudian jika kita mencari limit dari kedua penjumlahannya, maka sama saja dengan limit dari fx ditambah dengan limit dari gx. Nah, begitu pula sama halnya dengan pengurangan, jadi sama saja dengan limit fx dikurangi limit gx. Sama juga dengan perkalian, limit fx dikali limit gx. Begitu pula dengan pembagian, yaitu limit fx dibagi limit gx. Nah, di sini sudah mulai berbeda bentuknya, yaitu perpangkatan. Jadi di sini kita akan mencari limit dari suatu fungsi fx yang dipangkatkan. Nah, jadi ini di ruas kiri ini fungsinya yang dipangkatkan. Tetapi hasilnya akan sama saja dengan nilai limitnya kita pangkatkan. Oke, saya ulangi. Jadi di sebelah kiri fungsinya yang kita pangkatkan, kemudian kita cari limitnya. Hasilnya akan sama saja dengan nilai limitnya tanpa dipangkatkan. Kita cari nilai limitnya dulu, kemudian baru kita pangkatkan. Berikutnya di sini limit dari suatu fungsi X yang kita akarkan sama saja dengan kita cari dulu nilai limitnya baru kita akarkan. Jadi dia hampir mirip dengan yang ini. Yang ini fungsinya dulu kita akarkan, yang di sini nilai limitnya yang kita akarkan. Oke, tapi yang ini punya syarat ya. Syaratnya yaitu fungsinya harus lebih dari 0 atau positif. Jika n genap. N genap ini berarti pangkatnya pangkat-pangkat yang genap. Pangkat dari akarnya. Oke. Berikutnya, limit dari suatu fungsi X untuk X mendekati C, nilainya sama dengan fungsi X jika kita substitusi nilai X dengan C. Nah, jadi limitnya sama saja dengan fungsi ini, kemudian kita substitusikan nilai X-nya kita ganti dengan C. Jika fx adalah fungsi polinom itu suku banyak ya, atau fungsi rasional dengan syarat penyebutnya tidak sama dengan 0 di C. Kenapa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0? Karena sama saja dengan contoh yang kita bahas pada video sebelumnya, jika penyebutnya 0 maka dia tidak terdefinisi.
Oke, contoh 1. Carilah limit dari 2x pangkat 3 tambah 5x untuk x mendekati 4. Nah, inilah yang disebut dengan polinom atau suku banyak. Nah, penyelesaiannya, jadi kita perhatikan di sini nilai x mendekati 4. Oke, kemudian di sini kita punya dua fungsi yang dijumlahkan. Jadi berdasarkan teorema sebelumnya, dapat kita cari dulu limit dari fungsi pertama 2x pangkat 3, kemudian kita jumlahkan dengan limit dari fungsi kedua yaitu 5x. Nah, di sini ingat, ini adalah konstanta, ini adalah sebuah fungsi. Jadi ingat teorema tadi menyatakan bahwa konstantanya dapat kita keluarkan di luar, kemudian kita cari limit dari fungsi tersebut. Sama saja juga dengan ini adalah konstanta, kemudian ini adalah sebuah fungsi. Jadi konstantanya dapat kita keluarkan di luar, kemudian kita kalikan dengan limit dari fungsi tersebut. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu, maka langsung saja kita substitusikan untuk fungsi ini. Kita lihat di sini ada x pangkat 3, maka kita substitusikan nilai x-nya yaitu 4. 4 pangkat 3 menghasilkan 64. Kemudian di sini juga kita substitusikan nilai x-nya yaitu 4, maka akan menghasilkan 4. Nah, hasil perhitungannya diperoleh 148. Oke, contoh kedua, carilah limit dari akar dari x kuadrat tambah 3x untuk x mendekati 3. Nah, penyelesaiannya, baik kita perhatikan, ingat teorema yang tadi menyatakan bahwasannya jika ada suatu fungsi yang berbentuk akar, sama saja dengan kita akarkan nilai limitnya. Oke, jadi di sini yang diakarkan adalah fungsinya, yang di sini diakarkan adalah limitnya. Kedua nilainya sama saja. Oke, setelah dari sini kita punya dua fungsi yang dijumlahkan. Jadi sama saja dengan contoh soal sebelumnya, akan kita jabarkan limit dari x kuadrat ditambah dengan limit dari 3x. Oke, setelah ini kita lihat di sini bahwasanya kita akan mencari limit dari x kuadrat, ya, berarti kita substitusi dulu 3 pangkat 2, ingat x-nya yaitu 3, pangkatnya 2, jadi 3 pangkat 2 ditambah dengan 3x, berarti x-nya kita ganti dengan 3 kali 3, sehingga hasil perhitungannya yaitu akar 18. Berikutnya limit-limit tak hingga. Limit tak hingga terjadi jika fungsi x membesar atau mengecil tanpa batas. Demikian juga untuk peubah x yang membesar atau mengecil tanpa batas, sehingga aktivitas limit ini melibatkan lambang tak terhingga dan negatif tak hingga. Pernyataan tersebut memaparkan adanya dua konsep limit tak hingga. Oke, jadi dapat kita pahami di sini limit tak hingga itu terjadi dalam dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama fx-nya membesar atau mengecil tanpa batas. Jadi kita tidak pernah tahu batasan fungsinya itu berhenti sampai di mana. Atau bisa jadi x-nya yang membesar atau mengecil tanpa batas. Jadi kita juga tidak pernah mengetahui batasannya sampai di mana. Jadi nilai x-nya tidak terbatas ataupun nilai fx-nya tidak terbatas. Nah, konsep yang pertama, limit fungsi di titik C untuk fungsi f yang terdefinisi pada interval yang memuat C. Dalam hal ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama, bisa jadi limit fungsi tersebut adalah positif tak hingga, atau bisa jadi limit tersebut adalah negatif tak hingga. Jadi kita bisa jadi punya dua kemungkinan, ya. Untuk limit tak hingga bisa jadi nilainya adalah tak hingga, sebelah kanan berada di sebelah kanan, atau bisa jadi nilainya adalah negatif tak hingga, berada di sebelah kiri. Oke, konsep kedua, limit fungsi f di mana peubah membesar tanpa batas, atau dapat kita nyatakan x mendekati tak hingga, itu artinya x bergerak tanpa kita pernah tahu kapan berhentinya, jadi dia tidak terbatas. Atau untuk peubah x mengecil tanpa batas, x menuju min tak hingga. Ingat, jika x membesar berarti dia menuju ke bilangan positif, semakin besar jadi dia menuju ke tak hingga. Tapi jika x mengecil, dia akan menuju ke bilangan negatif, berarti
nilainya adalah menuju min tak hingga. Yang dikenal dengan limit di tak hingga, dalam hal ini kemungkinannya adalah, jadi bisa jadi nilai X-nya bergerak menuju tak hingga, berarti dia bergerak ke kanan terus, atau bisa jadi nilai X-nya menuju ke negatif tak hingga atau nilai X bergerak ke kiri. Jadi konsep pertama di sini menyatakan bahwasanya nilai limitnya adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Kemudian konsep kedua menyatakan bahwasanya nilai X-nya menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Oke, untuk definisi dari limit tak hingga dapat kita lihat di sini ketentuannya. Jika kita mempunyai limit dari fx untuk x mendekati c dari kanan, maka nilai limitnya yaitu tak hingga. Kemudian jika kita mempunyai bilangan bulat m yang lebih dari 0, maka akan ada delta lebih dari 0, sedemikian hingga selisih antara titik X dan titik yang dituju itu akan berada di antara 0 sampai delta. Nah, maka akan menyebabkan fungsi X lebih besar dari M. Oke, untuk yang kedua sama saja, tetapi bedanya dia mendekati dari kanan. Oke, yang ketiga nilainya adalah negatif tak hingga. Kemudian yang keempat nilainya juga negatif tak hingga dengan persyaratannya kurang dari n, ini adalah negatif tak hingga dari arah positif. Nah, jadi sebenarnya teorema ini atau definisi ini merupakan definisi dasar jika misalnya nanti kita mengerjakan suatu soal, kemudian kita menjumpai salah satu dari bentuk ini, maka dapat kita patokan pada definisi ini. Oke, teorema. Misalkan fungsi y sama dengan fx dibagi gx terdefinisi pada interval terbuka yang memuat c, kecuali mungkin di c sendiri. Jika limit dari fx untuk x mendekati c yaitu L, di mana L tidak sama dengan 0, dan limit dari gx untuk x mendekati c sama dengan 0, maka jadi akan ada dua teorema yang berlaku di sini. Ingat, kita punya fungsinya yaitu pembagian. Di sini tidak 0 dan di sini sama dengan 0. Jadi, sebagaimana kita ketahui jika penyebutnya 0 tentunya tidak dapat langsung kita temukan hasilnya. Nah, maka untuk kondisi seperti ini, maka nilai limitnya yaitu tak hingga. Tak hingga, tetapi ingat syaratnya kita punya L lebih dari 0. L itu limit dari fx. Kita punya limitnya positif dan nilai dari gx ini mendekati 0 dari kanan. Oke, jadi jika kita dekati nilai gx dari kanan, maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian ini kebalikannya. Jika kita dekati gx dari kiri, maka nilainya yaitu negatif tak hingga. Oke, kita punya contoh soal di sini. Di sini kita akan mencari limit dari x kurang 2 dibagi x kuadrat kurang 5x tambah 6 untuk x mendekati 3. Nah, ini akan kita gunakan teorema yang pertama pada video sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi di sini ya akan kita gunakan. Oke, saya ulangi lagi. Untuk sifat yang pertama ini adalah tidak 0 dan bernilai positif. Ini bernilai 0 didekati dari kanan. Oke. Kemudian yang kedua, ini bernilai tidak 0, ini bernilai 0 dan didekati dari kiri. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, kita perhatikan, kita harus memastikan ini tidak 0. Oke, kita lihat, maka kita cari dulu limit dari x kurang 2. Di sini limit dari x kurang 2 untuk x mendekati 3 dari arah kanan, yaitu kita substitusikan 3 kurang 2 yaitu 1. Nah, ternyata 1 ini tidak sama dengan 0 dan dia positif. Oke, berarti kita sudah punya ya, kita punya L nilai limitnya lebih dari 0. Nah, kemudian kita harus punya syarat ini adalah 0. Oke, kita pastikan apakah benar ini adalah 0. Di sini bentuk ini dapat kita faktorkan menjadi seperti ini. Jadi x kurang 3 dikali x kurang 2 sama saja hasilnya dengan ini.
Kemudian langsung kita substitusikan X-nya 3. Nah, ternyata dari sini saja, jika kita ganti dengan 3, 3 kurang 3 pasti hasilnya 0. Bilangan berapapun dikalikan dengan 0, pasti hasilnya 0. Oke, jadi kita punya limit dari pembilangnya positif, limit dari penyebutnya negatif. Bukan negatif, 0. Nah, sekarang kita akan deteksi dia mendekati dari arah kiri atau kanan. Oh, ternyata karena ada tanda plus, berarti dia mendekati dari kanan. Sehingga yang kita gunakan adalah teorema yang pertama. Otomatis hasilnya adalah tak hingga, positif tak hingga. Nah, contoh kedua, di sini kita akan mencari limit dari nilai mutlak X kurang 4 per 2X kuadrat kurang X kurang 6 untuk X mendekati 2 dari arah kiri. Nah, di sini kita harus memastikan bahwasanya limit dari pembilangnya tidak 0, kemudian limit dari penyebutnya yaitu 0. Nah, pertama kita cari dulu limit untuk nilai mutlak X kurang 4, untuk X mendekati 2 dari kiri, kita substitusikan di sini 2 kurang 4 yaitu negatif 2, nilai mutlak dari negatif 2 yaitu 2. Oke, ternyata dia positif lebih dari 0 dan dia tidak sama dengan 0. Nah, berikutnya di sini limit dari penyebutnya yaitu 2x kuadrat kurang x kurang 6. Kita faktorkan menjadi 2x tambah 3 kali x kurang 2. Jadi 2x tambah 3 dikali x kurang 2 sama saja dengan ini. Nah, sehingga jika kita substitusikan x-nya 2, di sini 2 kurang 2 menghasilkan 0. 0 dikali berapapun tentu akan menghasilkan 0. Nah, jadi kita punya limit pembilangnya lebih dari 0, limit penyebutnya 0. Dan dia mendekati dari arah kiri, sehingga berdasarkan teorema yang kedua, nomor 2 tadi, hasilnya adalah limitnya negatif tak hingga. Oke, seperti itu. Oke, kemudian limit di tak hingga. Beberapa sifat aljabar limit fungsi di tak hingga dapat dikemukakan sebagai berikut. Nah, jadi misalkan kita punya ini untuk semuanya nilai X-nya mendekati tak hingga ya. Misalkan kita punya limit untuk Fx-nya sama dengan L dan limit untuk Gx-nya sama dengan M. Maka, limit untuk X mendekati tak hingga dari kedua fungsi ini dijumlahkan. Ingat, limit ini adalah L, limit ini adalah M. Sehingga hasilnya adalah L tambah M. Oke, berikutnya untuk pengurangan sama saja. L dikurang M. Perkalian juga L kali M, pembagian L bagi M. Nah, contohnya, misalkan kita akan menghitung limit berikut, yaitu limit dari akar dari 3x kuadrat tambah x bagi 4x tambah 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, baik, penyelesaiannya, ingat bahwasanya bentuk ini dapat kita sederhanakan lagi. Misalnya, di sini kita mempunyai nilai X pangkat 2, maka di sini akan kita keluarkan, kita distribusikan keluar, tetapi sama saja hasilnya antara ini dan ini. Jadi jika X kuadrat dikali 3 sama saja dengan 3X kuadrat, kemudian ditambah X kuadrat dikali 1 per X sama saja dengan X. Jadi sebenarnya mereka berdua ini sama saja. Oke, berikutnya di sini adalah akan kita keluarkan nilai X-nya. Nah, ini sama saja dengan bentuk yang ini, X kali 4 sama dengan 4X, X dikali 1 per X sama dengan 1. Oke, jika sudah menjadi seperti ini, kita lihat di sini ada X kuadrat dikali dengan 3 tambah 1 per X. Ingat, di sini ada akar dari X kuadrat, berarti akar, kemudian ini pangkat 2, jadi sama saja dengan X, X-nya kita keluarkan di luar, X, sehingga yang di dalam akar tersisa 3 tambah 1 per X. Oke, untuk penyebutnya tetap seperti ini. Setelah itu, karena di pembilang ada X, di penyebut juga ada X, jadi dapat kita bagi menghasilkan 1 ya, atau habis. Jadi tidak usah kita tulis bilangan satunya. Nah, jadi di sini tersisa seperti ini. Oke, nah jika bentuknya sudah menjadi seperti ini, langsung saja kita jabarkan. Karena ini ada dua fungsi yang dibagi, maka hasilnya yaitu limit dari fungsi yang pembilang dibagi dengan limit dari fungsi penyebut.
Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita substitusikan nilai X-nya mendekati tak hingga. Ingat, jika X kita ganti dengan tak hingga, maka 1 dibagi tak hingga tentu akan menghasilkan 0. Ya, jadi limitnya 0. Sehingga di sini tersisa 3. Oke, 3, jadi di sini ada akar ya, jadi hasilnya adalah akar 3. Kemudian sama, ini juga 1 dibagi dengan tak hingga 0, berarti di sini tersisa 4. Jadi hasilnya yaitu akar 3/4. Oke, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.